kita lihat bagaimana peran yang sangat besar Abu Thalib terhadap keamanan Nabi. Secara politik, Nabi mendapatkan perlindungan dari paman kita cinta. Tapi karena pertemanan Abu Thalib kepada Abu Lahab, kepada Abu Jahal, ujung-ujung wafatnya ketika Rasulullah hadir, paman ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam riwayat yang lain ada yang menyebut ucapkan Allah, Allah, biar aku ringan di hadapan Allah. Apa jawabnya Abu Thalib? Wahai Muhammad, kamu pegangi agama kamu dan saya memegangi agama nenek moyang saya. Sebenarnya di dalam detik-detik syakaratul mautnya ada di belakang Abu Thalib ada namanya Abu Lahab dan Abu Jahal. Dalam ancaman, ayo melu sapa kon? Kon koncone mbek Esun apa gak? Persahabatan kamu dengan saya apa tidak? Itulah kemudian terucap, Muhammad, pegangi agama kamu, saya memegangi agama nenek moyang saya. Ketika nyata-nyata wafat Abu Thalib atas kerendahan, atas budi baiknya Rasulullah memohonkan ampun untuk paman yang tercinta, ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, kamu bukan menjadi orang yang pemberi petunjuk kepada orang yang man ahbabta, pada orang yang kau cintai, sekalipun orang yang kau cintai. Maka nalin nabiyyin walladina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Maka nalin nabiyyin, tidak boleh bagi seorang nabi walladina amanu, dan orang-orang beriman, ayyastaghfiru, untuk memohonkan ampunan lil musyrikin, bagi orang-orang musyrik, walau kanu uli qurba, sekalipun ada hubungan kekerabatan. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Para jemaah sekalian, jadi pertemanan di dunia itu membawa efek kepada negeri akhirat. Sebelum dibangkitkan di hari akhir, di alam barzahnya orang ini sudah, jika orang itu baik, orang itu saling merahmati, jika orang itu buruk, orang ini saling melaknat. Maka para jemaah sekalian, mari kita selektif, mari kita berbaik-baik dengan orang lain dalam artian bermuamalah. Kalau kita menjadi orang baik, teman kita baik, nanti terus yang lain-lainnya baik. Orang itu dipertemukan dengan orang yang baik, orang yang baik tadi dipertemukan orang yang baik lagi, terus begitu. Tapi sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang yang buruk perangainya, orang itu nanti ketemu dengan orang buruk lagi, ketemu orang buruk lagi, terus begitu. Dan itu tidak sekedar pertemanan selesai dalam percakapan, tapi membawa berita atas agama, membawa perilaku atas agama, dan konsekuensinya ia
kalau tidak bisa mewarnai untuk berbuat baik, maka ia berujung kepada penyesalan sebagaimana diceritakan oleh Allah dan Rasulnya bahwa nanti al-ahilla pertemanan itu, al-asdiqa pertemanan itu nanti dipertemukan di alam ruhnya, di alam barzahnya. Demikian juga ketika dibangkitkan dipertemukan di alam akhiratnya, dipertemukan dengan saling merahmati dan dipertemukan dengan saling melaknat. Mudah-mudahan dari khutbah yang singkat ini, para jemaah sekalian, kita bisa menjaga, kita bisa selektif tentang siapa teman kita, siapa sahabat kita, membawa kemana teman ini, membawa kepada kebajikan atau tidak membawa kebajikan. Diri kita lah yang punya wewenang untuk menentukan. Mudah-mudahan semakin menjadi baik terus muamalah kita senantiasa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون المؤمنون. وقد قال الله تعالى في القرآن العزيز الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.